Seks, bahasa orang dewasa, sulit dan menyedihkan. Memikirkan seks adalah bukti yang cukup jelas bahwa seseorang telah menjadi dewasa. Meski bukan berarti semua orang yang telah melakukan hubungan seks otomatis menjadi dewasa, tetapi orang dewasa pada umumnya melakukan hubungan seks. Asal-usul katanya pun menyatakan demikian. Dalam bahasa Korea, orang dewasa disebut oreun yang berasal dari kata oruda, yang berarti menikah atau bersetubuh. Dengan demikian, seks memiliki kesamaan arti dengan kata areun atau dewasa. Mengapa manusia melakukan hubungan seks? Sebenarnya, pertanyaan ini cukup bodoh. Manusia adalah makhluk hidup. Dan tugas pokok makhluk hidup adalah berkembang biak. Untuk berkembang biak, manusia melakukan hubungan seks, naluriah. Namun, seperti kita ketahui, manusia tidak melakukan hubungan seks semata untuk bereproduksi. Beragamnya cara untuk mencegah kehamilan justru menunjukkan bahwa manusia melakukan hubungan seks bukan untuk berkembang biak. Kenapa? Psikolog evolusi asal Amerika, David Bush, pernah meneliti alasan manusia melakukan hubungan seks. Dari 715 alasan yang berhasil dikumpulkannya lewat wawancara, dia lantas meringkasnya menjadi 237 alasan dan menanyakannya kembali kepada pria dan wanita. Ada 237 alasan. Ternyata, hubungan seks tidak hanya untuk memperoleh keturunan. Dari 10 alasan teratas, ada 8 alasan yang dijawab serupa oleh pria dan wanita, yaitu 1. Saya tertarik dengan orang itu. Pria urutan 1, wanita urutan 1. 2. Saya ingin merasakan kenikmatan jasmaniah. Pria urutan ketiga, wanita urutan 2. 3. Terbuai. 4. Saya ingin menunjukkan rasa cinta saya kepada orang itu. 5. Seks itu menarik. 6. Untuk melepaskan hasrat seksual saya yang menggebu-gebu. 7. Sebagai ungkapan rasa cinta saya kepada orang itu. 8. Saya dalam masa puber. Selain ke-8 alasan di atas, masih ada 229 alasan lainnya. Namun, mari kita cukupkan di sini saja. Secara garis besar, ke-8 alasan di atas dapat kita klasifikasikan menjadi 3 macam. Terkait hubungan, nomor 1, 4, dan 7. Terkait kesenangan, 2, 3, 5. Dan terkait naluri, yaitu nomor 6, 7, dan 8. Dengan kata lain, manusia melakukan hubungan seks karena pertama, untuk memiliki hubungan yang lebih baik atau untuk mengungkapkan perasaan suka. Kedua, untuk merasakan kenikmatan seksual. Dan ketiga, untuk melepaskan hasrat naluriahnya. Aku membaca kembali Little Mermaid, sebuah kisah yang sangat terkenal. Putri Duyung, yang bagian atas tubuhnya berupa manusia dan bagian bawahnya berupa ikan bertemu dengan seorang pangeran dan jatuh cinta padanya. Demi mempersatukan cintanya dengan pangeran itu, dia rela kehilangan suaranya agar bisa memiliki kaki. Kemudian, dia bertemu kembali dengan pangeran itu, tetapi tidak bisa mendapatkan cintanya. Akhirnya, dia berakhir sia-sia dan menemui ajalnya. Kisah cinta yang menyedihkan. Namun, aku ingin menganalisisnya dengan sedikit berbeda, tentang seks tanpa saling memahami atau saling memahami tanpa seks. Putri Duyung bertemu dan jatuh cinta pada pangeran saat bagian bawah tubuhnya berupa ikan. Mereka bisa berbincang-bincang, tetapi tidak bisa melakukan hubungan seks. Sayang sekali, tidak bisa menggenapkan cinta. Karena itu, dia berusaha mendapatkan tubuh bagian bawah dengan imbalan suaranya yang merupakan alat untuk berkomunikasi. Akhirnya, dia memiliki tubuh bagian bawah manusia, tetapi seperti kita ketahui, akibatnya sungguh tragis. Memiliki seks yang tidak memungkinkan rasa saling pengertian. Analisis yang berlebihankah? Kalau kamu menjadi Putri Duyung atau pangeran, apa yang akan kamu pilih? Seks tanpa rasa saling memahami atau saling memahami tanpa seks? Cinta adalah bahasa. Cinta mempertemukan dua pribadi yang tidak saling kenal, tumbuh dengan sangat berbeda dan bebas, menjadi mirip, saling mengerti, dan merasakan hal yang sama lewat simpati tiada akhir. Dengan demikian, rasa saling memahami itu penting. Itulah inti cinta. Dengan demikian, tidak ada istilah no news is good news dalam cinta.
rasa saling pengertian terputus, maka saat itulah cinta berakhir. Sedekat apapun jarak, jika rasa saling memahami tidak lagi membentuk, maka cinta akan berakhir. Sebaliknya, sejauh apapun jaraknya, jika bisa saling mengerti, maka cinta akan bertahan. Lalu, di ujung rasa saling memahami itu ada seks. Namun sayangnya, di dunia nyata, seks bukanlah bentuk rasa saling pengertian yang lengkap, melainkan juga tanda hubungan yang gagal. Pertama, ketika seks hanya dijadikan sebagai alat pelepas hasrat, fenomena ini sering terlihat pada kaum pria. Bahkan ada seorang kawan yang melepaskan nafsu birahinya di tempat seperti klub malam dengan dalih untuk menjaga kesucian pasangannya. Tindakan itu bukan saja tidak menunjukkan rasa hormat terhadap kekasihnya, melainkan juga tindakan hina yang mendegradasi nilai ritual yang seharusnya merupakan kesempurnaan cinta menjadi sekadar nafsu hewani. Lebih baik mengakui secara jujur sebagai kesalahan atau karena tidak mampu menahan diri. Jangan gunakan dalih yang naif untuk melindungi kekasih yang kucintai. Kedua, ketika tenggelam dalam kesenangan ragawi yang diberikan oleh seks. Aku sering menemukan pasangan yang pada awalnya tidur bersama sebagai bentuk ungkapan cinta, tetapi kemudian hanya terhanyut dalam kesenangan yang datang dari hubungan badan. Ibarat anak kecil yang hanya menjilati meses seres di donat. Hal ini menurunkan derajat seluruh cara untuk saling mengerti dan memunculkan kondisi yang berlawanan, yaitu hubungan untuk seks, bukan seks untuk hubungan yang berkelanjutan. Ketiga, ketika seks menjadi satu-satunya pengikat untuk mempertahankan hubungan. Seks menjadi kebiasaan sekaligus jaminan karena takut pasangan akan bosan dan suatu hari akan pergi jika hubungan tidak diikat secara terus-menerus. Pria cenderung mengungkapkan perasaannya lewat tubuh saat dia kesulitan mengatakan cinta atau maaf. Sedangkan wanita memilih tidur bersama untuk mencekal pasangannya karena khawatir akan menyeleweng. Pada kondisi ini, seks menjadi momentum perasaan dan hubungan bertahan hanya lewat seks. Sungguh sulit. Masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan desakan untuk mengendalikan diri dari terseret nafsu yang berlebihan. Seks harus bisa sejalan dengan cinta yang merupakan aliran perasaan terindah dan menghanyutkan. Alangkah menyedihkan bila seks tidak lebih dari sekadar corong untuk melepaskan hasrat atau hanya membuat tenggelam dalam kenikmatan sesaat yang diberikan oleh tubuh, atau menjadi satu-satunya pengikat untuk mempertahankan hubungan seperti dalam kisah Putri Duyung.